Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, baiklah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita masuk pada materi tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ini yaitu sehubungan dengan materi kita semester ganjil. Jadi materi kita pada semester ganjil ini materinya terdiri atas yang pertama kita pembahasan nanti tentang limit fungsi trigonometri, yang kedua turunan fungsi trigonometri. Kemudian mengenai ulangan harian. Ulangan harian kita nanti ini kita adakan minimal 3 kali untuk semester ganjil, bisa juga 4 kali, bisa juga 5 kali, karena ini untuk semester ganjil ini terdiri atas 8 KD atau 8 kompetensi dasar. Untuk KKM matematika peminatan 75. Jadi seandainya nanti ulangannya di bawah 75 maka akan mengikuti remedial kembali ya. Kemudian tugas, kita sepakati dikumpulkan pada jam pelajaran matematika minat. Jadi tidak boleh dikumpulkan jam pelajaran lain. Jadi nanti matematika minat kan 2 jam pelajaran. Jadi Bapak ngasih tugas di jam itu juga dikumpulkan karena tugasnya kemungkinan tidak terlalu banyak. Jadi barang siapa yang mengumpulkan tugas lewat dari jam pelajaran Bapak maka nilainya akan dikurangi. Kemudian tugas bisa dikirim lewat atau melalui email Bapak, yaitu ini amuin1968@gmail.com. Kemudian bagi siapa mungkin ada yang tidak jelas tentang masalah materi, bisa kita diskusikan nanti bisa lewat WA. Saya rasa cukup sekian informasi dari Bapak. Kemudian mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat limit fungsi trigonometri. Baiklah, pada hari ini akan melanjutkan materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Cuman pada hari ini kita membahas khusus tentang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Misalkan f dan g itu adalah merupakan fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati a, dengan k dan a merupakan bilangan real serta n serta sini n merupakan bilangan bulat positif, maka berlaku satu sifatnya ini ya, limit k sama dengan k untuk di sini x mendekati a. K itu konstanta. Berlaku sifat limit fungsi fx sama dengan fa di mana x mendekati a. Sifat yang ketiga, limit k dikali fungsi fx di mana x mendekati a, maka ini bisa kita tulis, jadi k nya ini kita keluarkan di k dikali limit fungsi fx di mana x mendekati a. Yang keempat, limit f fungsi fx ditambah gx di mana x mendekati a. Ini bisa dijabarkan menjadi, kita jabarkan jadi limit fx di mana x mendekati a ditambah, jadi sini limit gx x mendekati a. Ini ya. Kemudian yang kelima, limit fungsi fx dikurang gx. Nah, ini sama juga kita jabarkan kembali dia. Jadi di mana x mendekati a, maka di sini limit fx. Di mana limit fx ini mendekati a dikurang. Nah, di sini ya. Limit gx di mana x mendekati a. Ini sifat yang kelima. Sifat yang keenam, limit fx fungsi fx dikali gx. Nah, ini di mana x mendekati a ini sama dengan limit fx di mana x mendekati a dikali, ya kita titik kali sini ya, limit
Gx, nah, di mana X mendekati A. Kemudian yang ketujuh, limit fungsi fx dibagi gx, di mana X mendekati A ini sama dengan, jadi limit fx di mana X mendekati A dibagi, nah, limit gx di mana X mendekati A. Kemudian sifat yang ke-8, limit fungsi fx ini pangkat n, di mana X mendekati A ini sama dengan, jadi ini kita masuk ini, jadi kita jadikan satu ini ya, jadi limit fx ini ya pangkat n, di mana di sini X mendekati A. Inilah ada 8 sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat, kita coba bagaimana contoh masing-masing sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri ini. Baiklah, sekarang kita lihat contoh masing-masing dari sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama ini kita lihat contohnya, tentukanlah nilai dari limit berikut. Yang pertama, A, limit cos X, di mana X mendekati V. Yang B-nya, limit fungsi sin X ditambah tan X, di mana X mendekati pi per 3. C, limit sin 2x dikurang tan x, di mana x mendekati pi per 4. Yang D-nya, limit 2 sin x kali cos x, di mana x mendekati pi per 4. Jadi ada 4 soal contoh-contohnya ini, mari kita bahas sama-sama. Sekarang kita lihat yang pertama dulu ya. Yang pertama, jawab. Jadi yang A, limit cos X, di mana X mendekati V. Sama. Ini langsung kita masukkan, langsung kita substitusikan nilainya ini ya. Jadi sini kita ganti dengan cos V. Nah, cos pi, pi itu maksudnya sini pi radian ya, maka pi radian itu sama dengan 180 derajat. Jadi cos 180 derajat adalah negatif 1. Jadi nilai limit cos X, di mana X mendekati pi, sama dengan negatif 1. Baiklah, kita lanjutkan yang B, limit sin X ditambah tan X, di mana X mendekati pi per 3. Jabarkan satu persatu, jadi limit sin X untuk X mendekati pi per 3 tambah limit tan X, di mana X-nya mendekati pi per 3. Nah, ini langsung kita masukkan di sini. Pi per 3, berarti jadi sin pi per 3 ditambah tan pi per 3. Pi per 3 radian, berarti pi per 3 itu 180 dibagi 3, berarti 60 derajat. Berarti di sini jadi sin 60 derajat ditambah tan 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3, tan 60 derajat itu akar 3. Nah, maka ini setengah tambah 1, jadi 1/2 atau 3/2. 3/2 akar 3. C-nya, limit sin 2x kurang tan x, di mana x mendekati pi per 4. Ini kita jabarkan juga ya, jadi limit sin 2x
X mendekati pi per 4 dikurang limit tan X, di mana X mendekati pi per 4. Nah, sekarang kita ini kan jadi sini limit sin 2 kali, ini kita ganti X nya dengan pi per 4 kurang limit ini tan pi per 4. Udah, kita lanjut masukkan di sini jadi sin jadi setengah ya, pi per 2 dikurang tan pi per 4. Nah, sin pi per 2 itu 90 derajat ya, maka sin 90 derajat itu 1 dikurang tan pi per 4 itu 45 derajat, tan 45 derajat itu adalah 1, berarti sin 45 dibagi cos 45 jadi 1, dia 1 juga, maka hasilnya 1 kurang 1 sama dengan 0. D nya limit 2 sin X dikali cos X, di mana X mendekati pi per 4. Langsung kita bisa substitusikan ini ya. Jadi kalau mau pakai sifat limit juga bisa, kita jabarkan satu persatu dikali gini ya. Jadi di sini kita jabarkan misalnya limit ya, nih 2-nya kita keluarkan dulu, 2 kali limit sin X, di mana X mendekati pi per 4 dikali, nah itu ya, limit cos X, di mana X mendekati pi per 4. Nah, baru kita hitung di sini ya. Maka di sini jadi 2, kita substitusikan sekarang. Sin pi per 4 dikali cos pi per 4. Nah, maka 2 kali pi per 4 itu adalah 180 dibagi 4. Berarti berapa? 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Cos 45 derajat juga sama ini ya. Cosnya itu setengah akar 2. Nah, jadi kita kalikan ini, setengah ini bisa hilang. Tinggal di sini setengah dikali akar 2 kali akar 2, maka hasilnya sama dengan 1. Ada 4 soal contoh dari kalimat fungsi trigonometri. Baiklah, ini sekedar untuk melancarkan ini ya, melancarkan tentang limit-limit fungsi trigonometri. Sekarang kamu coba ini, kerjakan latihan ini. Ini tidak dikumpulkan, cuma hanya dikerjakan untuk latihan kamu, kerjakan di rumah. Jadi tidak dikumpulkan dengan Bapak. Tapi kalau ada masalah silakan ditanyakan dengan Bapak ya, bisa melalui lewat WA. Carilah nilai dari limit berikut. A. Limit cos 2x cos x ini ya ditambah sin x untuk x mendekati pi per 2. B nya limit 2 cos 2x dikali sin 2x ya, untuk x mendekati pi per 4. C nya limit 2 sin 2x ditambah 2 cos x, di mana x mendekati pi per 4. Nah, ini ada 3 soal ini ya. 3 soal ini nanti coba kamu kerjakan, tapi soal ini tidak dikumpulkan, hanya sekedar untuk melatih kamu biar lebih mantap gitu ya, lebih mahir dalam mengerjakan limit-limit fungsi trigonometri ini. Jadi kalau ada masalah atau ada kendala silakan ditanyakan dengan Bapak. Untuk materi ini Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.